Kul attakhadtum indallah ahdan. Sudahkah kamu terikat sumpah janji berhadapan dengan Allah? Jenengan kan tahu kan, kalau ada orang yang ngolok-ngolok, sing dosa ki sing ngolok apa sing diolok? Nek kowe dilok nek kowe ki dosa apa ora? Mboten toh? Malah dosamu dilong toh. Seharusnya bersyukur kan? Maka carilah musuh supaya ngolok-ngolok kamu. Musuhmu saya akeh, dosamu saya berkurang. Wong do ngerti kabeh nek diolok itu sing dosa iki sing ngelokne. Lha wong dilokne kok nesu, ya seharusnya bersyukur. Alhamdulillah, kok bukan saya yang suka mengolok. Gitu kan seharusnya. Nggih? Iso apa gak kira-kira ngono? Nek kula terus terang mboten saged. Iki perkorone inilah nanti ya kita perkorone ini. Wa ma adlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba. Inilah perkorone. Itu siapakah yang lebih dolim? Yakni orang yang dolim itu fasik, munafik. Jadi dolim itu orang yang fasik, orang yang munafik itu dolim. Orang yang gak kenal, sok kenal. Nek ketemu konco, ora kenal, sok kenal. Orang ngerti bengkel, sok ngerti bengkel. Itu muwegel nih gitu. Gitu, muwegel nih biasanya. Ora roh sok weruh itu jan mugel nih biasanya wong ngono kuwi. Itu wong dolim. Tapi pegel kuwi yo megelne gitu loh. Mula aja pegel kan gitu. Jadi nek ada orang yang sok tahu, rileks wae. Alhamdulillah duduk kula kan kita cak astagfirullahaladzim kan gitu aja. Tapi orang itu biasanya kan gini. Saat cerita maka membuat bandingan cerita. Biasanya kan gitu, ya kan? Waman adlamu mimman iftara. Dan siapa yang lebih dolim? Orang yang sesungguhnya tidak mengetahui dan tidak mengenal apa-apa, tidak mengenal siapa-siapa, kecuali hanya dari hasil prasangka, praduga, hasil dari pemikiran dan bacaan. Ini sesungguhnya kedustaan di atas namakan kebenaran dari Allah. Padahal enggak kenal, tapi mengatakan adalah dari Allah. Maka ini disebut orang yang dolim. Auqala, sehingga telah membuat kedustaan terhadap Allah. Ukhya ilayya walam yuha ilaih syai'a. Bahkan orang yang dolim ini berkata, dia dari hasil membaca, dari katanya, dari Google, kemudian mengatakan, saya juga menerima wahyu yang saya terima dari atas, soko jaringan maksudnya, VA, FB. Padahal sama sekali tidak ada satupun yang diwahyukan ilaih kepadanya. Namun kemudian tetap berkata, saya akan menyampaikan dan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Kan miris kan ya? Kemana ayat ini ujungnya? Walau taro idid dolimun fil ghuratul maut. Dolimuna fi ghuratul maut. Ini orang yang mengatakan sakratul maut. Teman-teman yang berbahagia, sedaya kemawon. Nabi Muhammad
para rasul, para wali, para aulia, kalau ini memang benar kembali kepada Allah, kepastiannya bahwa mereka yang kembali kepada Allah tidak pernah mengalami yang disebut sakratul maut. Ini catatan yang harus kamu tahu. Bahwa saat seseorang meninggal dunia, yang disebut orang-orang yang aulia, apalagi para nabi, para rasulnya, tidak pernah yang dikatakan sakratul maut. Pangapunten, karena banyak yang berpendapat semuanya mengalami sakratul maut. Nabi pun juga mengalami sakratul maut dan takut mengalami sakratul maut. Sorry, ayatnya tidak demikian. Sakratul maut itu hanya terjadi pada mereka yang tidak kembali pulang kepada Tuhan. Bahasa keren bebasnya begini, orang yang kembali ke rumah tidak mengalami sakratul maut karena dia tahu rumahnya, kenal sama tuan rumahnya, dan tercatat sebagai anggota keluarganya. Namun orang yang disebut sakratul maut adalah orang yang terusir dari rumah itu, sehingga saat keluar dari rumah terjadi gejolak hebat. Inilah yang disebut ghamaratil maut. Ini yang disebut sakratul maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat bagaimana orang-orang yang dolim itu meninggal dunia saat memperoleh perilaku tekanan sakratul maut, diusir keluar. Itu hebat. Demi Allah, ini fakta yang sesungguhnya. Ini kalau diseriusi kan begini gitu ya. Di sakratul maut itu, apa kita nggak pernah khawatir tentang sakratul maut? Kalau diuraikan begini, kalau pulang tidak sakratul maut karena ruh itu masuk, ini karena banyak yang baru ya. Faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmah. Ruh itu masuk ke dalam. Masuk. Maksudnya pintunya dadanya babun batinuhu. Pintunya dadanya sendiri-sendiri itu pintu masuk pulang. Jadi pulang itu melalui pintunya diri dadanya sendiri-sendiri. Pulang itu pintunya sendiri. Terus mlebu ini terus piye? Rasa mbok pikir gitu loh, mlebu. Tapi kalau sakratul maut, ruhnya itu keluar seperti di film-film ruwet cepot. Itu adalah sakratul maut. Terjadi sakratul maut itu karena tidak bisa menjawab man ismuka, siapa namamu, itu nggak bisa menjawab. Itu bukan nanti. Teman-teman perlu tahu, kuburan yang kita gunakan untuk menanam mayat itu hasil kesepakatan kita dengan pemerintah atau dengan RT atau RW. Kita laporkan bahwa tanah ini kita gunakan untuk mengubur warga masyarakat sini. Itu kesepakatan. Dan saat membuat itu kita sebut sebagai kuburan, hasil kesepakatan manusia bersama dengan warganya. Tidak pernah ini malaikat ikut rembuk, ikut musyawarah. Gini pembuatan. Faham maksud saya? Kemudian kenapa kita kemudian berpikir bahwa pertanyaan kubur yang dimaksud kubur adalah tanah yang digunakan untuk menanam kamu saat mati? Masuk akal enggak? Wes kena. Apa yang dimaksud kubur oleh Allah? Apakah benar
Allah mengikuti pola style gayamu. Oke, aku manut kowe lah wimbaran kuburan. Oke, gitu? Enggak. Terlalu banyak di dalam ayat Al-Quran, Taurat pun Injil, bahwa yang dimaksud kubur itu adalah jasad dohirnya masing-masing. Inilah yang disebut kubur. Yang dimaksud kubur oleh Allah, manfil kubur, itu adalah kuburan jasadnya sendiri ini. Bukan kuburan yang kita sepakati untuk menanam orang di lahan kita. Menjadi tidak masuk akal. Kemudian Modin ngasih bocoran man ismuka, mungkar nangkir moro di kuburan itu, gitu kan. Ya, ini kita buat jok kan sudah terlalu sering, nanti kan lama karena kita kan mengingat saja. Jadi itu faktanya. Jadi kuburan itu aja ini man ismuka, siapa? Man ismuka itu berarti menunjuk tentang inti diri manusiamu yang berada di dalam jiwa. Saat diri yang berada di dalam jiwa tidak dikenali, maka manusia cenderung kosong, manusia cenderung mudah goncang karena nggak punya pedoman. Hatinya kosong, itu karena tidak mengenal diri yang berada di dalam jiwa. Para rasul diutus untuk ini. Untuk menunjukkan manusia itu ditunjukkan, ini loh jati dirimu, yang jati dirimu itu fitrah, asal dari fitrahnya Allah. Ini loh fitrahmu. Para rasul itu diutus untuk ini loh. Bukan untuk membuat aturan. Bukan. Kan itu. Aturan itu bisa kamu lakukan saat sudah mengetahui tentang jati diri itu. Walaupun syariat itu ada petunjuk karena munadhiron yang berproses kembali kepada Allah. Tapi intinya ini. Sholat itu menjalankan perintah Allah. Gini apa mboten? Ya. Kowe sholat menjalankan perintah Allah atau perintah gurumu saat SD? Gurumu SD toh? Nduk. Sholat ya nduk. Gurumu toh? Ngono mbok nek perintah Allah, berarti gurumu itu Allah. Ustadz ya. Atau dari buku. Oh, di buku itu ada sholat itu menjalankan perintah. Yang kamu harus tahu, namanya perintah itu adep-adepan, ini nyaman perintah. Kalau orang itu nggak adep-adepan, bohong disebut perintah. Perintah itu karena mukotob, adep-adepan. Sehingga selama ini kita sholat merasa diperintah atau memang menerima perintah? Merasa diperintah. Ini enak gambar ini gurine kan? Oh ya, nggak muncul. Itu kita kan sering tentang, tadi kan kita bicara tentang kematian ya. Inilah faktanya sebenarnya. Orang mati itu kalau ruhnya keluar, enggak kembali pulang kepada Tuhan, jadinya seperti ini. Ini faktanya begini. Bangkit dari kubur itu saat manusia meninggal itu dikatakan bangkit, itu dikatakan kiamat. Itu inti kiamat tuh itu. Kalau roh metu dadine seperti ini, medon, druwu, pocong, demi Allah. Dalile yang ngene, faktane yang ngene.
ojo diimani, tapi fakta itu, kan ada, tapi nggak perlu diimani, nggak boleh dipegang. Pamannya ada Ratu Kidul, Ratu Lor, sehingga nggak boleh itu kamu jadikan sebagai keimanan. Artinya iman itu apa? Kamu pedomi nggih pesugihan, kan begitu ya. Di tempat-tempat titik-titik pesugihan itu namanya diimani, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mereka ada, kita percaya, ya memang ada kok. Wong menungso itu bedanya dunia, dan orang meninggal itu hanya jasad. Nek jasadnya bisa kena dinggu, tinggal pulang kembali Tuhan atau keluar liar. Aneh gitu. Demi Allah begini. Nek wetakok dalilnya mana? Lagi melak dalil ayat. Bukunya mana? Aku roh dhewe. Aku yo nakoki. Dadi nek saya pemaling ngabsen sing digone Ratu Kidul sapa, sing digone Kelut sapa, aku diamuk wong sak donya. Mergo sing wakeh di kono iki nganggo ngene iki. Maksudnya ya akeh gitu loh. Itu faktanya, karena nggak mengenal Tuhan. Karena tidak memiliki ilmu yang menunjukkan pintu kembali pulang, sehingga ruhnya terusir keluar. Saat itu al-yauma tujzauna adzabul huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairul haq. Karena kamu selama di dunia dulu selalu mengatakan orang yang beriman, padahal kamu ghairul haq, sama sekali kamu tidak tahu tentang hakikat an ayatih, yang itu mutlak sebagai ayat dari Allah. Tastakbirun, karena kamu merasa telah cukup dengan pengetahuan yang kamu miliki, sehingga kamu tidak mau bertanya, menjadikan kamu sombong. Nek kurang lego ada ayat lagi. Walau taro idul fazi'u fala fata wa aqdi memang kaning qorib. Walau taro terperanjat kaget jombelak. Walau taro itu piye walau taro itu ya? Motone sampai cepot. Walau taro saking kagetnya. Walau taro terperanjat kaget, matane coplok begitu nek diserem nih. Itfazi'u fala fauta, saat terjadi maut kaget wa ukhidu mangkan qorib, ternyata ruhnya tidak kembali kepada Tuhan. Wa ukhidu dicopot mimangkan qorib, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang ruhnya tidak kembali pulang. Wa qalu amana, saat itu teriak-teriak kaget. Wa anak, saya dulu iman ya Robi, saya dulu Islam ya Robi, saya dulu itu orang yang taat ya Robi. Wa ana lamustanasu makanin bait. Bagaimana kamu iman sedang kamu tidak mengenal al-ghaibku, al-ghaibnya diri Tuhan, dan kamu mengira Tuhanmu itu dari tempat yang jauh, kamu kira Tuhan itu jauh di sana. Waqad kafarobih, itu membuktikan bahwa sesungguhnya kamu sudah mengingkari sejak kamu masih di dunia dulu. Min qabl. Wa yaqdhifu bil ghaib, karena kamu tidak memperoleh sesuatu yaqdhifu bil ghaib, tentang ilmu yang menunjukkan keberadaan diriku yang gaib, dan kamu mengira gaib dari tempat yang jauh, hasil rekayasa pikiranmu sendiri. Satu bisa tentang setan, jin, neraka, dan hal-hal yang negatif,
itu cenderung manusia beragama itu selalu berpikir dan berpandangan itu adalah kamu,